Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi la yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ringkasan fikih dari babun fi ahkamil janaiz, bab yang berkaitan tentang hukum-hukum seputar jenazah. Kita melanjutkan pembahasan dari pembahasan kemarin, masih dalam seputar pembahasan kelima dari babun fi ahkamil janaiz. Kata beliau berkaitan dengan masalah ahkamu salatil mayyit, hukum-hukum seputar salat mayyit. Sudah dijelaskan oleh beliau bagaimana keutamaan seorang itu mengiringi proses penyelenggaraan jenazah sampai akhir pelaksanaan. Demikian pula Syekh di poin yang kelima ini berkaitan dengan ahkamu salatil mayyit sudah menjelaskan kepada kita dari syarat-syarat salat jenazah, demikian pula rukun dan sunnah-sunnahnya, serta kaifiyat tata cara salat jenazah juga sudah dijelaskan. Demikian pula doa-doa yang dibaca. Ini semua adalah perkara yang tentu saja kita ikuti bacaan-bacaan yang warid yang datang dari Nabi. Kemudian pembahasan kita dalam lanjutan berkaitan dengan hukum-hukum seputar salat jenazah, yaitu berkaitan dengan orang yang telat ketika mensolatkan jenazah. Mungkin saja telat karena dia tidak mengetahui informasi bahwa jenazahnya sudah dibawa ke masjid untuk disolatkan. Kalau misalnya solatnya itu setelah solat wajib, mungkin saja ini tidak ada yang telat. Kenapa? Karena orang solat wajib langsung melakukan solat jenazah. Tapi bisa saja, mungkin saja telat karena mungkin saja habis sholat wajib tiba-tiba wudhunya batal sehingga dia harus berwudhu, atau tiba-tiba dia mau buang hajat, buang air kecil atau buang air besar sehingga wudhunya batal, dia pergi berwudhu ke kamar mandi, ternyata imam sudah melakukan takbir, beberapa kali takbir untuk sholat jenazah. Apa yang dilakukan bagi orang yang luput? Luput ini kata ulama terbagi dua. Ada luput ketinggalan sebagian, ada luput ketinggalan semua. Kalau ketinggalan sebagian, apa yang harus dilakukan? Misalnya imam sudah takbir kedua, sementara sholat jenazah itu kan 4 kali takbir, maka ini ada pembahasannya. Demikian pula kalau luput keseluruhan, luput secara totalitas, ternyata waktu kita buang hajat selesai, jenazahnya sudah diangkat, sudah dibawa, mau segera dikubur. Apa yang harus dilakukan? Atau bahkan luput yang lebih parah lagi, sama sekali kita tidak mendapati waktu sholat jenazah tadi, justru kita mendapatinya sudah dikubur. Mungkin anak di luar kota, orang tuanya meninggal sehingga orang tuanya sudah dikuburkan, dia sampai ternyata orang tuanya sudah dikuburkan, bukan lagi luput di sholat ini, bahkan proses pengkuburan pun dia tidak mengikutinya karena luput parah seperti ini. Baik, ini pembahasan kita yang akan kita bahas di malam ini. Sebelum nanti kita akan masuk dalam pembahasan lanjutan berkaitan dengan hamlul mayyit wa dafnuh, berkaitan dengan mengiringi jenazah, memikul jenazah pasca setelah disolatkan, serta proses menguburkan jenazah. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa man fatahu ba'du sholati 'alal janazati dakhala ma'al imami fima baqiya. Thumma idza sallama al-imamu qada ma fatahu ala sifatihi wa in khashiya an turfa'a al-janazatu taba'a at-takbirati ay biduni faslin minha thumma sallama. Kata beliau, wa man fatahu, dan orang yang fatahu, orang yang luput, ba'du sholati 'alal janazah, orang yang luput sebagian salat, maksudnya sebagian dari pelaksanaan sholat dia luput, terlambat, alal janazah, untuk mensolati jenazah. Apakah luputnya kelewatan 1 kali takbir, kelewatan 2 kali takbir,
Atau ternyata ketika dia datang, dia sudah mendapati imam lagi takbir ketiga, atau bahkan lebih daripada itu misalnya. Nah, apa yang dilakukan? Dakhala ma'al imami fima baqiya. Maka silahkan masuk saja mengikuti imam takbir ma'al imam, takbir bersama imam fima baqiya, ikut yang sisa. Jadi kalau misalnya kita masuk di takbir keempat, imam takbir Allahu Akbar, kita takbir juga Allahu Akbar, tapi imam takbir keempat, kita takbir pertama, maka kita ikut saja masuk dengan apa yang tersisa pada imam. Tsumma idza sallama al-imam, kemudian apabila imam itu salam, maka qada ma fatahu ala sifatih, kita mengqadha. Qadha itu artinya mengganti apa-apa yang kita luput dari sifat-sifat pelaksanaan sholat jenazah. Baik, jadi kalau kita takbir pertama yang dibaca apa? Al-Fatihah. Dia membaca surah Al-Fatihah, membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Al-Fatihah. Adapun doa iftitah, maka ini tidak dianjurkan untuk dibaca, walaupun sebagian ulama mengatakan tetap dibaca, dianjurkan karena dia adalah doa iftitah, pembuka sholat, dan ini umum untuk semua sholat. Ya, pendapat Syekh Shalih Fauzan, beliau katakan tidak dibutuhkan untuk membaca surah atau membaca doa iftitah. Jadi cukup Allahu Akbar, kemudian dia berta'awudz, lalu dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, lalu baca Al-Fatihah. Ini takbir pertama. Jadi kalau misalnya imam dia takbir keempat, ya, maka kita cepat selesaikan Al-Fatihah kita, karena kita takbir pertama baru masuk tadi kan. Baik, setelah itu imam salam, assalamualaikum warahmatullahi, kita takbir lagi, masih ada beberapa kali takbir lagi. Tadi kan baru takbir pertama, setelah itu takbir kedua, baca sholawat, ya kita baca sholawat walaupun imam sudah salam tadi. Kita seperti masbuk sholat biasa, ya, seperti masbuk kita sempurnakan. Demikian pula sholat jenazah, ketika terlambat kita sempurnakan apa yang belum kita lakukan. Takbir kedua baca sholawat, takbir ketiga baca doanya, takbir keempat lalu menunggu sejenak baru salam. Baik, ini yang dilakukan bagi orang yang luput sebagian dari pelaksanaan sholat jenazah. Wa in khasya an turfa'al janazah, ini dia masalah baru lagi ini. Bagaimana kalau misalnya jenazahnya sudah diangkat orang? Kita kan mazbuk nih, duduknya sholatnya di belakang, shaf paling belakang. Kalau kita mazbuk terus jenazahnya sudah diangkat orang, artinya sholat apa kita itu? Jenazahnya sudah tidak ada, ya kan? Kita baca doa Allahumma ighfirlahu warhamhu, mana jenazahnya sudah diangkat orang, ya kan? Bagaimana kalau seperti ini? Wa in khasya an turfa'al janazah, kalau seorang yang masbuk tadi khawatir jenazahnya tadi sudah diangkat, alias jenazahnya sudah dibawa mau segera dikubur, karena orang nggak mikir-mikir, mana ada orang nunggu, oh yang masbuk tunggu dulu, biar aja dulu jenazahnya di sini, enggak, ya. Baik, syukur-syukur kalau kita dapat masjid-masjid yang sebagiannya kadang ada orang-orang yang mengamalkan bid'ah, sehingga habis salam masih banyak doa-doa tambahan, padahal sebenarnya tidak ada doa lagi setelah itu. Doa itu di takbir ketiga. Baik, kalau misalnya mereka masih nambah-nambah dengan doa-doa, maka iya, hal yang seperti ini masih memungkinkan kita untuk sholat, ya, karena jenazahnya masih ada, masih mungkin kita untuk membaca bacaan-bacaan setelah kita takbir, menyempurnakan apa yang kita ketinggalan tadi. Yang susah kalau misalnya jenazahnya segera dibawa. Baik, segera dibawa. Maka ini bagi kita penyelenggara sholat jenazah tidak masalah, jenazah itu dibiarkan dulu. Kalau kita lihat masih ada yang memang terlambat, ya maka kita biarkan saja, menunggu beberapa saat, karena sholat jenazah itu tidak makan waktu yang lama, ya. Tidak sebagaimana lamanya sholat wajib yang ada ruku' dan sujudnya, dia hanya terdiri dari beberapa kali takbir. Baik, ala kulli hal, kesimpulannya, kasusnya wa in khasya an turfa'al janazah, kalau seorang yang sholat dalam keadaan terlambat tadi, dia khawatir jenazahnya sudah diangkat, taba'at takbirat, maka dia percepat takbirnya. Ai biduni faslin bainaha, yaitu takbir aja tanpa doa. Takbir saja, kita sempurnakan 4 takbir, walaupun kita di situ ya tidak memisahnya dengan doa-doa yang panjang. Doa ala kadarnya aja. Doa apa? Ala kadarnya aja. Baik, tsumma sallama, setelah itu salam. Maka kalau masbuk tekniknya cepat, ya, apalagi misalnya jangan sampai yang masbuk itu banyak. Yang masbuk misalnya 10
sampai 3 saf, ya, 8 saf semua, 5 saf itu dapat 4 takbir sama imam. 3 saf lagi itu masbuk, karena memang di situ orang sholat, di situ baru dia berwudu. Akhirnya imam sudah takbir, dia terlambat. Nah, kalau yang masbuk sampai 3 saf kayak begini kan susah, ini menghalangi lewat orang. Orang lewat ngangkat jenazah susah nanti. Ya, makanya kalau seperti ini cepat. Yang lagi kita pilihkan doa-doa yang paling panjang, membuat sholat jenazah itu semakin lambat dibawa ke proses berikutnya, yaitu proses pengkuburan. Baik, ini cara yang diajarkan oleh para ulama. Ya, cara diajarkan oleh para ulama. Jadi jelas ya, kalau misalnya masbuk, kita terlambat dan hanya mendapati beberapa takbir. Baik, wa man fatathu sholatu 'alal mayyit qabla dafni shalla 'ala qabri. Ini kasus berikutnya berkaitan dengan orang yang sama sekali nggak dapat proses sholat. Sebagiannya pun dia nggak dapat. Sebagiannya tidak dapat. Beberapa takbir pun nggak dapat dia. Kenapa? Begitu dia datang, udah selesai orang sholat, udah dibawa ke kuburan. Wa man fatathu sholatu 'alal mayyit qabla nafnih. Barang siapa yang luput menyolati jenazah sebelum dikuburkan, shalla 'ala qabri, maka dia nanti mensolati di kuburan. Tentu dia sholati di kuburan, ya. Ini adalah perkara yang datang riwayat contohnya dari Nabi langsung ini. Ketika seorang wanita tua yang biasa membersihkan masjid Nabi SAW meninggal dunia, Nabi tidak kunjung melihatnya lagi. Mungkin Nabi pergi beberapa saat, begitu Nabi pulang, Nabi tidak lihat lagi wanita tua ini. Ya, maka Nabi bertanya kepada sahabat, "Aina hiya?" Mana wanita itu? Kata para sahabat, "Qad matat ya Rasulullah." Dia sudah meninggal. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, tunjukkan terkait dengan keberadaan kuburan. Maka Nabi datang dan mensolatkan. Bagaimana caranya sholat jenazah di kuburan? Sholat jenazah di kuburan dilakukan sebagaimana sholat jenazah di masjid, yaitu kita berdiri tetap 4 kali takbir tanpa rukuk dan sujud. Doa yang dibaca dan gerakannya pun sama. Lalu posisinya juga sama. Kalau posisinya dia adalah laki-laki, maka kita berdiri di mana? Tepat di bagian kepalanya, atau di bagian, ya, mendekati area dada atau kepalanya. Jadi kalau dia adalah perempuan, maka kita menuju ke bagian pertengahan tubuhnya, alias bagian pinggangnya. Maka kuburan itu harus diketahui mana kepala mana kaki, ya. Kuburan mana kepala mana kaki ini harus dibedakan. Kalau kita meletakkan batu di atasnya, letakkan batu besar di bagian kepala, sehingga kita bisa mengetahui, oh, ini bagian kepala di sini. Baik, ini ma'asyiral ikhwah a'azakumullah. Dan itu contoh dari Nabi. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu berlaku bagi jenazah yang memang baru dikubur. Karena memang wanita ini baru beberapa hari dikubur, maka Nabi mensolatinya. Sebagian ulama mengatakan bahwa batasan mensolati jenazah dikubur itu kalau jenazahnya tidak lewat dari 30 hari. Ini ada qaul, ada aqwal ulama, pendapat menyebutkan demikian. Ya, 30 hari kalau sudah lewat, alias misalnya sudah meninggal 1 tahun, baru kita datang, maka kita nggak perlu lagi, tidak ada lagi syariat untuk mensolatinya. Allahu a'lam. Ini pendapat yang dikuatkan oleh para ulama, bahwa tidak lebih dari kurun waktu 1 bulan. Ya, kalau sudah melebihi itu maka tidak ada syariat untuk mensolatinya. Baik, ini ma'asyiral ikhwah a'azakumullah. Kemudian berikutnya, bagaimana kalau misalnya jenazah yang meninggal dunia itu, ya, tidak bisa kita hadiri karena memang, ya, tempatnya jauh, misalnya di luar kota, nggak bisa kita datangi, atau di luar negeri misalnya, begitu jauhnya. Baik, kalau seperti ini bagaimana? Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, wa man kana ghaiban 'anil baladi alladhi fihi al-mayyit. Barang siapa yang tidak ada di lokasi di mana jenazah itu meninggal, nggak ada di lokasi dia, jenazah meninggal di negeri sana, maka dia mendapati berita ada di negeri sini yang meninggal di negeri sana, artinya di luar negeri misalnya, nggak bisa dia tuju, atau bisa mungkin dia tuju tapi tidak akan memungkinkan untuk mendapati proses penyelenggaraan jenazah. Baik, wa ulima biwafatihi, tapi qadarullah, kebetulan memang kita tahu berita dia meninggal, falahu ayyusalli alaihi sholatal ghaib bin niyah, maka boleh saja bagi dia untuk mensolatkan dengan solat ghaib, khususnya dengan niat. Ini yang ditanyakan di pertemuan kemarin, ya, ternyata dibahas juga di sini. Baik, jadi dia disolatkan dengan niat yang berbeda, tentu saja niat yang berbeda. Jadi solatnya, ya, solat ghaib,
dan doa yang dibaca kaifiat gerakan sama memang, tapi perbedaannya tidak ada jenazah yang ada di depannya. Maka ini namanya sholat ghaib. Ini dilakukan oleh Nabi SAW ketika ada seorang raja yang bernama An-Najasyi meninggal dunia. An-Najasyi ini sudah diketahui bahwa dia meninggal di atas keislaman, seorang raja Ethiopia. Dia meninggal dunia, tapi dia tidak mengumumkan keislamannya kepada khalayak ramai, karena kalau dia umumkan mungkin akan berbahaya untuk apa yang ada pada dia pada saat itu, sehingga dia tidak mengumumkan, sehingga dia tidak mengumumkan. Begitu dia meninggal dunia, Nabi mensolatkannya dengan solat ghaib. Nah ini ma'asyiral ikhwah a'azakumullah. Kemudian berikutnya kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, yang terakhir dalam pembahasan yang kelima berkaitan dengan solat terhadap mayit, yaitu solat jenazah. Kata beliau, wa hamlul mar'ati idza saqata maitan wa qad tamma lahu arba'atu ashhurin fa aktsar sulli alaihi salatul janazah. Ini berkaitan dengan janin yang keguguran. Janin yang keguguran, apakah dia disolatkan atau tidak? Wa hamlul mar'ah, apabila ada wanita yang hamil, idza saqata maitan, kalau misalnya janinnya itu saqata jatuh artinya, maitan mati, berarti jatuh mati maksudnya gugur. Apabila ada janin yang keguguran, apabila ada seorang wanita, hamlul mar'ah, wanita yang hamil lalu keguguran, faqad tammalahu arba'atu ashhurin, lalu kalau dihitung jumlah kehamilannya ini sudah berusia arba'atu ashhur, sudah 4 bulan. 4 bulan berarti 120 hari kurang lebih. Fa'aksar atau lebih. Pokoknya kalau dia sudah 120 hari atau bahkan lebih dari 120 hari alias sudah 4 bulan, sulli alaihi salatul janazah, maka sudah dianjurkan untuk kita sebagai muslim mensolatkan jenazahnya sebagai jenazah yang disolatkan. Kenapa? Karena hadis yang menyebutkan terkait dengan itu sudah jelas. Ya, Allah menciptakan manusia itu dari segumpal setetes air mani, min nutfah, ya, 40 hari setelah proses nutfah itu, tsumma yakunu 'alaqah, setelah itu segumpal setetes air mani itu menjadi segumpal darah, ya, tsumma yakunu mudghah, setelah 40 hari berikutnya segumpal darah itu jadi segumpal daging. Lalu setelah itu apa? Diutus malaikat, fayanfukhu fihi ruh, Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh, sehingga kalau seorang janin atau janin yang sudah berusia 120 hari alias 4 bulan, maka ini dia sudah dihitung sebagai orang, dan sudah dihitung sebagai ada ruhnya, orang yang ada ruhnya. Baik, ini jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, apalagi kalau sudah lebih 5 bulan, ya, keguguran, walaupun nggak ada bentuknya, misalnya keluar misalnya kayak botol kecil aja janin, ya 5 bulan baru berapa gram lah beratnya, nggak nyampe 1 kilo ya kalau janin itu. Bisa dibayangkan sebesar apa janin itu akan keluar ketika keguguran. Ya, mungkin saja dokter akan meminta dengan disesar, ya, karena banyak orang yang janinnya tidak berkembang, mungkin ada penyakit sehingga janinnya nggak berkembang di dalam dan harus dioperasi, dikeluarkan penyakitnya, mungkin ada tumor di dalam tubuhnya, mungkin ada kista atau ada beberapa jenis-jenis semacam penyakit-penyakit yang ada pada wanita, sehingga harus disesar. Maka ketika dikeluarkan kalau sudah usia lebih dari 5 bulan atau lebih dari 4 bulan saja sudah disolatkan, itu ada syariat untuk menyelenggarakan jenazahnya, sebagaimana jenazah pada umumnya meninggal dunia karena dia sudah dianggap orang, walaupun bentuknya belum macam orang, ya, mungkin bentuknya tidak jelas seperti bentuk apa, tapi sudah kentara, ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, ya, ada tangannya, kakinya, semuanya ada, ya. Andai kata pun cacat misalnya, tidak ada kakinya, cuma tangannya aja misalnya, itu juga sudah dihitung sebagai orang, dan kita harus tunaikan hak-haknya walaupun dia belum lahir, lahir. Kenapa? Karena dia sudah ditiupkan ruh padanya. Apalagi kalau sudah lebih, apalagi kalau misalnya meninggalnya itu dalam kondisi sudah mendekati hari perkiraan lahirnya, ini lebih wajib lagi untuk itu kita. Baik, jadi disolatkan dia sebagaimana kalau orang meninggal dunia dalam keadaan dia sudah hidup di dunia. Wa in kana duna arba'ati ashhur. Masalahnya kalau misalnya jenazahnya itu di bawah 4 bulan, masih 2 bulan, masih 3 bulan, ya masih kecil, mungkin sebesar kacang mete misalnya,
kecil seperti itu. Ini kalau kayak begini, ini belum ditiupkan ruh, ya, lam yusalla alaihi, maka tidak disolatkan. Tidak apa? Tidak disolatkan. Jadi ingat ya, 120 hari itu ditiupkan ruh. Ditiupkan apa? Ditiupkan ruh. Adapun kalau di bawah dari itu maka tidak. Maka tidak diselenggarakan jenazahnya sebagaimana jenazah seorang yang meninggal dunia tatkala dia pernah hidup di dunia lalu meninggal dunia. Baik, selesai dalam permasalahan yang berkaitan dengan ya as-salatu ahkamus salati 'alal mayyit, hukum-hukum yang berkaitan dengan salat mayat. Sekarang kita masuk di pembahasan yang ke-6, sadisan, kata beliau ke-6, hamlul mayyiti wa dafnuhu, yaitu berkaitan dengan memikul jenazah dan menguburkan. Ini ada keutamaan khusus bagi orang yang ikut memikul jenazah, ya, bukan sekedar ittiba' al jenazah, tapi dia mengikuti jenazah, tapi dia ikut untuk mengikul memikul sesuatu yang dipakai untuk mengangkat jenazah. Ini ada keutamaan khusus tentang ini. Baik, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, hamlul mayyiti wa dafnuhu min furudil kifayah. Adapun memikul mayit, ya, mengiringi mayit sampai menguburkannya, wa dafnuhu, menguburkannya, demikian pula memikulnya, ya, min furudil kifayah, ini diantara fardu dari fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya ketika ada yang telah melakukan maka gugur kewajiban untuk yang lain. Tapi kalau satu kampung tidak ada yang mau memikul, karena memang ini pelaku maksiat, nggak ada yang mau memikul dia, bawa dikubur, maka ini berdosa satu kampung. Kalau dia muslim, kalau dia kafir ya jelas nggak usah diselenggarakan. Kafir itu asalnya nggak ikut diselenggarakan. Tapi kalau nggak ada juga kafir yang mau menyelenggarakan jenazah dia, maka ya boleh untuk menguburkannya saja, cukup dikuburkan, tidak didoakan. Kenapa? Untuk supaya ya menempuh bagaimana tidak terjadi mudarat, bahaya yang lebih besar. Karena kalau dibiarkan kan membusuk dia, ini justru akan membuat ya mudarat, membuat bahaya tentu saja. Sehingga kubur tanpa didoakan. Kenapa? Enggak ada lagi sesuatu yang pantas untuk didoakan. Kalau dia menjelang sakaratul maut mungkin masih memungkinkan untuk diharapkan kebaikan. Tapi kalau sudah meninggal, apa yang mau diharapkan? Baik. Maka ini merupakan fardu kifayah. Fardu kifayah itu jelas ya. Kalau misalnya satu kampung terbagi 50%, 50 orang menyelenggarakannya, 50 lagi tidak menyelenggarakan, maka satu kampung itu tidak berdosa. Sudah gugur kewajiban 50% yang tidak melakukan karena sudah dilakukan oleh 50% orang yang mengamalkannya. Tapi kalau satu kampung 100%, 50 yang tidak ada yang melakukan, maka semuanya berdosa. Maka ini fardu kifayah man alima bihalihi minal muslimin, yaitu bagi orang yang mengetahui keadaan jenazah. Kalau ada yang meninggal dia tahu, maka ini sesuatu yang gugur kewajiban bagi orang lain. Tapi kalau satu kampung dan ada yang tahu dia mati, gimana caranya? Sebagaimana ada beberapa kasus orang tinggal di kontrakan kos-kosan misalnya, dia tinggal sendirian, tidak ada yang tahu, ternyata dia sudah meninggal dunia. Mungkin saja dia sering ke masjid, qadarullah beberapa hari nggak pernah datang ke masjid, kajian pun tidak pernah muncul. Akhirnya jamaah masjid pun berinisiatif untuk mengecek rumahnya. Waktu dicek diketuk-ketuk tidak terbuka. Ya, sekarang pernah terjadi di tempat saya dulu mengajar di kota Timika di Papua sana. Kita punya ikhwah yang rutin kajian dan orangnya aktif. Dia bukan sekedar rutin kajian, tapi orangnya aktif sehingga keberadaannya itu selalu membuat orang senang. Dan kalau dia tidak ada, pasti orang akan mencari. Walaupun 5 kali sholat, 1 kali sholat aja dia tidak ada, pasti orang mencari mana si Fulan bin Allan. Ya tidak ada. Ya, rahimahullah. Orangnya aktif dalam dunia dakwah. Ya, aktif menyokong dari masalah dana, masalah kekuatan, sangat kuat untuk menyokong terjadinya kajian-kajian ilmu yang menyebar di kota Papua khususnya. Baik, beberapa hari tidak kelihatan. Ya, sampai 3 hari. Mungkin dia sakit sholat di rumah, orang nggak ngecek gitu. Ternyata ketika jamaah masjid mendapati udah beberapa hari, maka ya kita berinisiatif untuk mendatangi rumahnya. Ternyata orangnya tidak membuka, diketuk-ketuk tidak terbuka. Tapi kami melihat ya kendaraannya ada. Ini orang berarti ada kan, kendaraannya ada. Sendal yang dia pakai biasa juga ada gitu. Berarti orangnya di rumah. Kemudian ya beberapa orang melihat ke arah ventilasi jendelanya, ya, ventilasi bagian atas jendela. Ternyata banyak sekali didapati lalat, banyak lalat. Ya, maka beberapa orang sudah mulai curiga. Akhirnya dipaksa untuk
mendobrak pintunya, ternyata didapati sudah 3 hari meninggal dunia dalam keadaan banyak obat-obatan di sampingnya. Ketika dilihat obat-obatnya, ternyata obat yang dikonsumsi itu obat malaria. Obat malaria. Memang di Papua itu identik dengan penyakit Papua, penyakit malaria, kata orang tidak dari Papua kalau tidak kena penyakit malaria. Sehingga mungkin saja salah dosis, atau mungkin saja dia tidak malaria tapi dia minum obat malaria sehingga berefek, karena obat malaria itu tidak dikeluarkan kecuali dari keterangan dokter yang sudah mendapati orang positif malaria. Bukan hanya demam lalu minum obat malaria, ini berbahaya, tentu akan membuat nyawa bisa hilang. Obat malaria itu mengerikan ya, kalau dikonsumsi dia seperti obat CDR, obat yang menguatkan tulang itu CDR. Kalau dia dicelup dalam air langsung menggelegak, mengeluarkan busa-busa seperti itu. Saya pernah konsumsi itu ketika kena malaria. Ya, saya konsumsi obat, memang sudah cek darah ternyata positif malaria, positif tipes, semua penyakit positif. Covid juga, waktu Covid kemarin. Alhamdulillah Allah sehatkan ya, dalam keadaan saya minum terasa seperti menggelegak dalam perut ya. Dan kita tidak bisa lagi menyadarkan diri, langsung tidur itu. Kalau sudah minum tidak bisa berbicara, langsung tidur, karena memang efeknya seperti itu. Sembuh. Mungkin saja orang ini tidak dalam keadaan positif malaria lalu dia mengkonsumsinya, itu didapati jenazahnya sudah membengkak, sudah tidak seperti dia lagi, sudah berwarna hijau, badannya sudah membesar 3 kali lipat dibanding orang aslinya. Orangnya nggak terlalu besar, tapi ya qadarullah wa masya'a fa'al. Kalau misalnya baru didapati seperti ini, apakah kaum muslimin di sekitarnya berdosa? Jawabannya tidak. Kenapa? Tidak diketahui. Dan ketika diketahui lalu tidak diselenggarakan, anda baru berdosa. Ya, dan tentu saja menyelenggarakannya tidak seperti penyelenggaraan jenazah biasa, karena bau yang keluar itu sudah tidak seperti jenazah biasa. Qadarullah wa masya'a fa'al. Ini adalah perkara yang hukumnya fardu kifayah. Tapi tetap ini, walaupun kita dapati kondisinya seperti itu, kalau tidak ada yang menyelenggarakan, maka seluruhnya akan berdosa dengan itu. Kenapa harus ada yang menyelenggarakannya? Maka bagi ya teman-teman yang memang saat itu seluruhnya senang dengan orang ini, orang baik dia, masya Allah ya, kita saksikan orangnya orang yang baik, maka kami semua ikut untuk menyelenggarakan proses penyelenggaraan jenazahnya ya, dan tidak memungkinkan untuk dikirim ke keluarganya karena memang dia bukan orang asli di sana, orang Sulawesi juga ya. Qadarullah wa masya'a fa'al. Baik, jadi berkaitan dengan ketetapan hukum wajib kifayah itu tegak ketika kaum muslimin mengetahui kematiannya. Adapun ketika kita tidak tahu kematiannya, maka ini berbeda dengan apa yang ada dan dijelaskan oleh para ulama. Kemudian Syekh mengatakan wa daf'uhu masyru'atun bil kitabi was sunnah. Lalu menguburkannya itu disyariatkan. Ini berdasarkan Quran dan sunnah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di antaranya surah Al-Mursalat, alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata. Bukankah alam naj'alil arda kifata, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai tempat kifata. Kifata itu tempat berkumpul. Bumi ini tempat berkumpul ya. Ahya'an wa amwata, baik di kalangan orang hidup ataupun orang yang mati, kita kumpul di sini semua. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, tsumma amatahu fa aqbarah, lalu dia mematikan dan memasukkannya ke alam kubur, ay ja'alahu maqbura, manusia itu akan dikubur. Wal ahadits fi dafnil mayyiti mustafidatun, adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan menguburkan mayit maka itu sangat banyak. Wa huwa birrun, menguburkannya itu adalah bentuk kebaikan. Wa ta'atun, bentuk ketaatan kita kepada Allah. Wa ikramun lil mayyit, menguburkan jenazah itu bentuk memuliakan mayit. Kapan lagi kita tunaikan haknya? Ini hak yang terakhir ini untuk kita tunaikan. Wa'tina'un bihi, demikian pula itu bentuk kepedulian kita kepada mayit tadi. Jadi itulah ya, penyelenggaraan jenazah itu jamaah, itu bentuk hak terakhir yang kita tunaikan dari hak saudara kita itu, bentuk memuliakan dia sebelum dia menghadap kepada Allah. Maka selenggarakan jenazah itu sebaik-baiknya ya. Jadikan itu adalah perpisahan. Bagaimana kita di dunia nggak pernah buat baik sama dia, maka kalau dia meninggal masa kita tidak menunaikan haknya? Maka ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan hamlul mayyit wa dafnu. Demikian pula Syekh Shalih Fauzan hafizahullah melanjutkan, kata beliau, wa yusannu ittiba'ul janazah, disunahkan juga mengantarkan jenazah, wa tasyi'uha, demikian pula mengiringinya ila qabriha, sampai ke kuburnya. Ini kalau memungkinkan, kalau nggak ada kesibukan yang lebih urgensi untuk ini. Kalau gara-gara ini pekerjaan kita luput, bisa dipecat dari pekerjaan kita sementara kita nggak punya kerjaan lain selain itu,
susah lagi cari kerja, maka ini namanya nggak memungkinkan. Cuma ikut aja, datang, ikut doakan, sholati, habis itu apa? Pulang. Nggak bisa kita ikut kuburkan. Ya, kalau dikuburkan ngikut sampai ngantar, nggak kuat kita. Apalagi kalau meninggalnya bulan puasa, nggak kuat kita. Siang terik, panas matahari. Nggak semua orang kondisinya kuat. Mungkin dia ikut menyolatkan, tapi untuk mengantar ke kuburan luar biasa. Apalagi kalau meninggalnya di Arab Saudi, ya panas begitu luar biasa di sana. Tidak seperti apa yang ada di negeri kita. Maka ala kulli hal, kalau memungkinkan antarkan sampai dikuburkan. Tapi kalau memang tidak bisa, maka maksimalkan dalam doa, tunaikan hak. Kalau punya dana, bantu keluarganya, karena mereka sedang diuji dengan kesedihan dan ujian harta menimpa mereka. Wa fi sahihain, dalam sahihain maksudnya sahih Bukhari, sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, man syahida janazatan, siapa yang mendapati jenazah, siapa yang ikut mengiringi jenazah, dia jumpa dengan jenazah lalu dia selenggarakan ikut itu hatta yusalla 'alaiha, sampai ikut menyolatinya, falahu qiratun, dia dapat pahala sebesar 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan, siapa yang mendapati jenazah lalu dia ikuti sampai dikuburkan, falahu qiratan, dia dapat 2 qirat. Qila wa mal qiratan, Nabi ditanya apa itu 2 qirat? Qala mithlul jabalainil azimain, 2 qirat itu seperti 2 gunung yang begitu besar. Jadi kalau cuma nyolatkan aja kita dapat pahala 1 qirat. Udah 1 gunung itu besar. Pahala sebesar gunung besar ya. Tentu itu pahala yang begitu banyaknya. Kemudian kalau ikut sampai menguburkannya 2 qirat. Wa fi lafdhin, dalam lafaz lain disebutkan, walil Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari dalam lafaz lain disebutkan man syayya'a, syayya'a mengiringi, siapa yang mengiringi. Wali Muslimin bi lafdhin, dalam lafaz Sahih Muslim dikatakan man kharaja ma'aha, siapa ikut keluar bersama jenazah, maksudnya ikut dia ngantar jenazah itu. Tsumma tabi'aha, lalu dia mengikutinya, mengiringinya hatta tudfan, sampai dikuburkan. Hatta tudfan, sampai dikuburkan. Wa fil hadis biriwayatin, maka dalam hadis ini, dalam riwayat hadis ini banyak sekali ini al-hathu, terdapat dorongan, motivasi. Al-hath itu artinya dorongan, motivasi ala tasyi'il janazah, untuk mengiringi jenazah ila qabriha, sampai ke kuburnya. Wa yusannu liman tabi'aha al-musyarakatu fi hamliha in amkana, dan disunahkan bagi orang yang mengikuti jenazah, ikut serta dalam penyelenggaraan jenazah ini, ikut untuk memikul, ya, fi hamliha in amkana, ikut untuk memikul. Ini ada keutamaan besar ini. Sebagaimana kita mengiringi jenazah sampai dikuburkan, gak ngapain-ngapain saja, cuma ikut, itu pahalanya 2 qirat. Gimana kalau kita yang menjadi menjadi orang pelaku pertama dalam masalah penyelenggaraan itu? Kita yang menjadi pemimpin mandikan jenazah, kita pula yang mengkafaninya, kita pula yang mengimaminya, kita pula yang ikut untuk turun di kuburan, kita juga yang memikul saat dibuat. Luar biasa pahalanya. Yang nengok-nengok aja nggak kerja, pahalanya 2 qirat. Apalagi dia ikut dan menjadi pelaku pertama, ya. Apalagi ikut pula dia mengingatkan orang tentang kematian habis itu, masya Allah, luar biasa ini. Ini tentu kalau memungkinkan. Jangan pula 50 orang 50-50-nya mau pegang alat untuk mengangkat jenazah, jatuh jenazahnya nanti. Jadi kalau memungkinkan memang, ya. Bagaimana caranya memungkinkan? Habis sholat kejar langsung tandu itu. Tandu pengangkat jenazah, kejar langsung itu, karena memang itu ada keutamaan khususnya, ya, ada keutamaan khususnya di situ. Wala ba'sa bihamliha fi sayyaratin, enggak apa-apa dibawa, dipikul pakai mobil, pakai jasad kita bagus, itu kalau memungkinkan. Tapi kalau jauh naik mobil, maka naik mobil, enggak apa-apa, ya. Kita tawarkan mobil kita kepada orang yang dalam keadaan kemalangan perkeluarganya, kita tawarkan, bagaimana kalau naik mobil saya saja, karena nggak ada ambulan, naik mobil saya saja. Kebetulan mobil saya bisa membawa, mungkin mobilnya mobil open cup mungkin kan, nah bisa dia bawa. Maka ini keutamaan khusus ini. Aw ala dabbah, atau naik dabbah. Dabbah ini kalau diartikan sesuatu kendaraan lah, ya, kendaraan atau apapun. Mungkin zaman dulu dabbah itu diartikan hewan melata, kalau kita sekarang mungkin aja dengan kendaraan. Yang penting apapun itu, ya, mau memikul dengan badan kita atau alat bantu yang lain. Maka itu semua adalah sesuatu yang dianjurkan untuk berlomba di dalam, kalau memungkinkan. La siyama idza kanatil maqbarah ba'idah, terlebih lagi kalau misalnya kuburannya itu jauh, maka dianjurkan, betul-betul sangat dianjurkan untuk pakai kendaraan. Jangan nyiksa diri. Ya, jangan nyiksa diri. Kenapa? Karena ini berbahaya nanti kalau capek semua yang ngangkat tandunya, nanti bisa jatuh jenazahnya. Ya.
Baik, kemudian akan kita masuk dalam masalah segera dalam jenazah. Kemudian ada juga pembahasan berkaitan dengan nggak ada tuntunan untuk membacakan ayat-ayat Quran sambil jalan mengangkat jenazah, kemudian zikir-zikir, tahlil, takbir, tahmid sambil ngangkat kan. Ini sama sekali tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Andai kata itu baik, pasti sahabat dan Nabi mengamalkan itu. Tapi karena tidak diamalkan, kita tidak lakukan. Karena al-aslu fil ibadati tahrim. Hukum asal dalam ibadah itu haram sampai datang dalil yang memerintahkan. Kalau tidak ada yang perintahkan, tidak usah lakukan. Kalau masalah ibadah jangan tanya larangannya. Karena sholat 6 rakaat maghrib nggak ada larangannya, sampai kiamat nggak ada larangannya. Saya tanya, apa larangannya? Dari Quran dan hadis. Kalau saya mau sholat isya 8 rakaat, ada larangannya? Sampai kiamat dicari nggak ada. Nggak ada dalil yang melarang itu. Masalah ibadah jangan tanya larangannya, tanya mana dalilnya. Tapi kalau masalah dunia, tanya larangannya mana. Karena hukum asalnya boleh kalau dunia. Apa hukum minum air Ustaz? Boleh. Apa hukum ceramah pakai mikrofon? Boleh. Tanya larangannya. Kalau ada larangannya baru haram. Kalau nggak ada boleh. Nih ya, dipahami dalam ilmu usul fikih. Dalam ilmu usul fikih, orang nggak pernah belajar usul fikih sehingga muncul di kepalanya, oh kalian bilang yang nggak ada zaman Nabi bid'ah, berarti mikrofon bid'ah. Ini memang bodoh karena nggak pernah belajar usul fikih, belajar dari YouTube, gurunya di YouTube, ustadz yang dia tonton di YouTube pun belajarnya juga dari YouTube. Ya, YouTube pangkat kuadrat, dia nonton YouTube, ustadz yang di YouTube dia tonton itu juga belajar dari YouTube, nggak berguru, nggak pernah tamat kitab, nggak belajar fikih, lalu berani ngomong ya. Oh kalian bilang setiap yang nggak dilakukan Nabi bid'ah, berarti zaman sekarang kita pakai songkok nasional juga bid'ah, pakai jas juga bid'ah, karena zaman Nabi nggak ada itu. Nah ini lahir dari omongan orang yang belajar agama. Wajar aja, kita nggak usah komentari. Kenapa? Orang bodoh yang bicara. Kalau dia penuntut ilmu mungkin dibantah. Kalau dia orang bodoh, orang yang mendebat orang bodoh berarti dia bodoh, ya kan? Ngapain didebat? Kurang kerjaan namanya itu. Kecuali dia penuntut ilmu, dia datangkan dalil-dalil baru. Kita tegak untuk menegakkan argumentasi kita. Tapi kalau orang jahil, apalagi orang gila yang ngomong, ya orang nggak waras, ngapain? Ya nyari sensasi. Nggak perlu cari sensasi sama orang gila. Cari sensasi yang berkelas sedikit. Jangan yang debat sama orang gila. Ya itu namanya orang gila. Debat sama orang gila namanya apa? Kita juga ikut gila namanya. Allahu a'lam bishawab. Baik, naktafi bihadzal qadar. Masih ada berapa menit? Yang ingin bertanya, fadhal silakan. Silakan.